Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijari Skentawan dengan NPM 241705023. Di sini saya akan merekam video pembelajaran yaitu tugas 4, operasi set instruksi. Oke, operasi set instruksi ya. Set instruksi adalah bahasa yang dipahami oleh komputer yang terdiri dari serangkaian instruksinya dapat dieksekusi oleh CPU. Instruksi ini merupakan perintah dasar yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan, atau pengaksesan data. Setiap instruksi dalam set instruksi memiliki kode operasi, opcode, dan satu atau lebih operan. Kode operasi menunjukkan jenis operasi yang akan dilakukan, sedangkan operan menentukan data yang akan diproses oleh operasi tersebut. Contohnya, instruksi add A B memiliki opcode add yang menunjukkan operasi penjumlahan, dan operan A dan B yang menunjukkan data yang akan dijumlahkan. Set instruksi merupakan bagian penting dalam arsitektur komputer karena menentukan kemampuan dan fungsional CPU. Set instruksi yang berbeda memiliki tingkat kompleksitas dan efisiensi yang berbeda. Semakin kompleks set instruksi, semakin banyak operasi yang dapat dilakukan oleh CPU. Namun set instruksi yang kompleks dapat membuat desain CPU lebih sulit dan memerlukan waktu eksekusi yang lebih lama. Setiap jenis CPU memiliki set instruksi yang spesifik yang merupakan bahasa yang dipahami oleh CPU tersebut. Kompatibilitas antara set instruksi merupakan faktor penting dalam pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras. Contohnya, program yang ditulis oleh CPU x86 mungkin tidak dapat dieksekusi oleh CPU ARM. Karena kedua jenis CPU ini memiliki set instruksi yang berbeda. Dari jenis set instruksi ada set instruksi CISC, di mana set instruksi yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas kompleks dengan satu instruksi. Ini seringkali digunakan pada komputer yang dirancang untuk pengolahan data umum seperti komputer desktop dan laptop. Terus ada set RISC, jenis set instruksi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas dasar dengan instruksi sederhana dan pendek. Pada ini contohnya seringkali digunakan pada perangkat mobile dan sistem server. Terus ada instruksi hybrid. Dia beberapa arsitektur komputer menggunakan kombinasi dari CISC dan RISC yang disebut dengan set instruksi hybrid. Arsitektur ini menggabungkan keunggulan kedua jenis set instruksi, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas kompleks dengan efisien dan kecepatan. Terus ada ini. Oke, instruksi aritmatika, ada pengjumlahan dan pengurangan, pengalihan dan pembagian, ada modulo, ada pergeseran bit, ya, semuanya tahu. Terus ada instruksi logika, ada operasi dasar logika seperti AND, melakukan operasi pada data biner seperti bit dan byte menggunakan operator logika seperti AND, OR, XOR, and NOT. Kayak yang kemarin. Perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan hasil boolean, yaitu benar dan salah. Ini bisa sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Terus ada pergeseran bit untuk memindahkan bit-bit dalam sebuah nilai ke kiri atau ke kanan. Aplikasi dan pemrograman, instruksi logika sangat penting dalam berbagai aplikasi pemrograman termasuk pengolahan data, kontrol aliran, dan manipulasi bit. Misalnya, instruksi logika digunakan untuk mengimplementasi algoritma kriptografi, kontrol program, dan manipulasi data tingkat rendah seperti manajemen memori. Terus ada instruksi kontrol aliran, instruksi cabang bersyarat. Contohnya if then else, perulangan ada for while, panggilan prosedur, dan instruksi lompat. Terus ada instruksi akses memori, di mana bisa membaca data. Caranya adalah CPU mengirim alamat memori yang ingin diakses ke kontrol memori. Kontrol memori mengidentifikasi lokasi memori berdasarkan alamat yang diberikan, dan data yang disimpan di lokasi memori tersebut diambil dan dikirim ke CPU. Terus ada menuliskan data, yang prosesnya itu satu, CPU mengirimkan alamat memori yang ingin diakses ke kontrol memori, sama kan. Terus dua, CPU mengirimkan data yang ingin disimpan ke dalam kontrol memori. Seperti ini, kontrol memori mengidentifikasi lokasi memori berdasarkan alamat yang diberikan. Ini CPU mengirimkan data yang ingin disimpan ke kontrol memori. Terus kontrol memori menyimpan data yang dikirimkan ke lokasi memori yang ditentukan. Terus ada eksekusi out of order.
Ini memungkinkan prosesor menyelesaikan instruksi yang tidak bergantung pada satu sama lain secara paralel, bahkan jika instruksi tersebut berada dalam urutan yang berbeda dalam kode program. Itu menghilangkan ketergantungan, meningkatkan performa, memanfaatkan babellining dan kompleksitas tambahan. Babellining itu tadi nih, teknik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja prosesor dengan memecah instruksi menjadi serangkaian tahap yang lebih kecil yang dijalankan secara paralel. Setiap tahap dijalankan pada bagian khusus dari prosesor dan setiap tahap selesai secara berurutan. Misalnya instruksi pertama dapat diambil dari memori saat instruksi kedua dikodekan dan instruksi ketiga dieksekusi. Ini ada hierarki memori. Hierarki memori adalah sistem memori yang terstruktur dalam beberapa tingkat masing-masing dengan kecepatan akses, ukuran, dan biaya yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan kinerja yang tinggi dan efisien dengan menggabungkan memori cepat dan mahal dengan memori lambat dan murah. Ini ada manajemen memori. Teknik manajemen yang umum termasuk pagging, bagi memori fisik menjadi halaman-halaman dengan ukuran tetap, segmentasi, membagi memori virtual menjadi segmen-segmen berukuran variabel, virtual memory yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan lebih banyak memori, cache menyimpan salinan data yang diakses ke lokasinya dengan lebih cepat, dan terakhir optimasi performa, optimasi tingkat instruksi, yaitu teknik seperti babellining, superscalar execution and of order membantu meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi dengan menjalankan beberapa instruksi secara bersamaan. Teknik tingkat memori, teknik manajemen memori seperti penggunaan cache, virtualisasi memori membantu mengurangi waktu akses ke data sehingga meningkatkan performa keseluruhan. Operasi sistem operasi, pengaturan sistem operasi seperti manajemen proses dan penjadwalan membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem, meningkatkan efisiensi dan seluruh sistem secara keseluruhan. Baik, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.